Salam Kicomania, kita ketemu lagi di channel burung kita, channel burung Kicau TV. Setelah lama kita nggak ketemu, nggak bikin-bikin konten, alhamdulillah hari ini kita mau coba bahas lagi masalah kacer. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kapan kita akan bikin konten lagi. Nah, kita coba mulai hari ini akan eksis lagi bikin konten-konten kacer. Nah, hari ini kita bahas eksotisme kacer atau estetika nilai kacer dari pemain dan dari saya pribadi. Dari saya pribadi sebagai perawat kacer, eksotisme atau estetika kacer adalah di keindahan gaya dan speed dia saat ngeluarin suaranya. Menurut saya sih kalau kacer itu burung yang pinter dia. Jadi begitu kita masterin, kita kasih suara burung-burung lain, di saat dia mabung, pasti akan masuk ke memori dia dan hasilnya biasanya ya dia pinter merekam suara-suara lain, jadi dari burung-burung lain. Nah, di kesempatan kali ini kita coba mengupas eksotisme kacer itu di sebelah mananya ya. Kalau menurutku pertama gayanya, gaya dia di saat dia tarung, di saat dia digantang itu beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung yang lain mungkin dia hanya mengeluarkan suara-suaranya saja. Nah, kalau di kacer itu dia ada gayanya yang kalau teman-teman di kacer itu dia ngomong burungnya ngobrak, ngeplay, atau istilahnya banyak juga yang ngomong kongslet burungnya. Jadi menurut pandanganku gaya kacer itu tergantung bagaimana kita bisa mengupas atau merawat si kacer itu biar dia ngeluarin gaya dengan maksimal. Nah, gaya kacernya itu dia harus melalui rawatan harian. Rawatan harian dia, ekstra pudingnya, mandi jemurnya, dan mungkin jika dibutuhkan itu pengumbaran dan pengembunan. Jadi kan ada kacer yang full buka ekor atau ngobra, yang nagen, ada yang model naik turun, dan ada yang juga yang kacer nagen tapi nggak buka ekor. Nah, di sini kita harus jeli. Biasanya di situ faktor emosi itu menentukan sekali gaya kacer tersebut. Jadi kadang dia ngobra tapi burung galak nampar-nampar atau dia ngeruji lah, istilahnya ngeruji. Nah, kita harus kontrol emosinya si kacer itu dengan cara satu bisa dengan pengembunan atau dengan pengumbaran. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah sering nonton channel saya, mungkin udah sering dengerlah cara perawatan kacer harian, terus cara perawatan kacer pas dia mabung. Jadi kunci utama kacer biar top performa lagi itu di saat burung kacer tersebut itu ngurak atau mabungnya. Kan di konten saya yang sebelumnya juga udah ada cara ngerawat kacer mabung, cara mabungin yang benar itu udah ada semua. Mungkin di sini saya hanya mengulas dikit-dikit lah yang masalah yang kacer pas mabungnya, rawatan pas mabungnya atau pas penjemurannya kan dari dulu udah ada semua tuh.
di konten-konten yang sebelumnya udah ada semua, dan mungkin teman-teman juga udah banyak yang nonton lah, banyak yang nonton, banyak yang tanya juga, terus gimana caranya kalau mabung, terus gimana kalau dia lagi pas pemasteran, metode pemasteran, kan ada semua di situ. Jadi di sini biar eksotisme dari si kacer tersebut atau nilai keindahan dia keluar itu, ya itulah di saat-saat burung itu mabung, di saat burung itu istirahat, kita kita istilahnya utak-atik lah. Mungkin tadinya itu burung masih banyak galak atau masih ada bagongnya. Kalau kacer mungkin hampir 100% kacer itu bagong. Cuman di sini kita sebagai perawat harus pinter-pinter ngakalin bagaimana caranya biar burung itu nggak bagong. Nah, mungkin saya hanya berbagi pengalaman aja lah. Dari dulu kan dari dulu saya ngomong cuman berbagi pengalaman, tips-tips, dan cara-cara bagaimana merawat kacer sesuai dengan pengalaman saya, bukan bukan dengan bukan dengan gimana, tapi sesuai dengan yang saya alamin selama merawat kacer. Mungkin sekitar dari tahun 2004 ngerawatin burung, utamanya kacer, pengalaman-pengalaman saya tuangin di sini semua dan berbagi, dan mungkin ada pertanyaan dari teman juga kadang saya jawab, kadang mungkin kalau lagi sibuk ya belum terjawab, mohon dimaafkan saja. Nah, kembali lagi ke eksotisme kacer tersebut, berarti itu burung bagaimana biar gaya dia, eksotisnya dia itu keluar, ya, tampilan dia itu maksimal. Nah, satu tadi udah proses pemabungan, kunci utamanya kan di proses mabungnya. Di proses mabungnya harus benar. Satu, pas dia copot bulu bagaimana, awal-awal copot bulu, terus pas nanti udah mulai dorong ekor gimana, awal penjemuran gimana, awal mandinya gimana. Mungkin di video yang sebelumnya itu udah ada semuanya lah, udah ada semuanya, keterangan-keterangan dari saya cara merawat kacernya. Nah, terus yang kedua tadi udah metode pemabungan, terus yang kedua itu proses netralisasi emosi dia. Jadi ngontrol emosi dia biar nggak terlalu over emosi. Bagaimana caranya, itu pun kan ada semuanya di situ. Ada yang proses pengembunan, ada yang proses pengumbaran, dan yang lain-lain. Nah, di sini saya bahas eksotisme kacer itu dari segi saya, itu bagaimana dia bisa ngeluarin gaya, tapi sekaligus ngeluarin materi-materi tonjolan dia. Nah, materi-materi yang dia bawakan itu sesuai dengan yang kita harapkan apa enggak. Nah, materi yang kita masukkan ke dia, pemasteran, dari segi pemasteran biasanya kalau pengalamanku itu dengan burung yang hidup, bukan, mungkin ada juga dengan metode yang masteran dengan alat, tapi kalau pengalamanku pribadi, biar burung sesuai dengan burung aslinya, ya masterannya pun harus burung yang hidup. Jadi kalau yang metode pemasteran dengan alat itu cuman hanya mengingatkan saja lah. Jadi mengingatkan, kalau aku tuh cuman mengingatkan saja biar lagunya itu lebih fasih gitu. Nah, kalau di pengalamanku, kalau burung master, burung yang buat masteran itu burung-burung yang kalau yang cocok buat kacer itu kayak kolibri, terus sogo ontong, terus burung-burung yang ngerol
ngerol tajam, speed-nya pun tajam karena kalau kacer itu beda dengan burung yang lain. Kalau kayak seumpama murai, cucak ijo kan dominannya tembakan, tapi kalau kacer itu dia itu ngerol tembakan tapi di-roll. Jadi bukan tembakan seperti murai yang kayak seumpamanya tembakan monoton, dia keluarin kenari, tapi nggak diselingi dengan burung-burung yang lain. Cuman ada juga murai yang roll tembak. Cuman bagiku kalau murai gimana ya, speed-nya masih kalah dengan kacer. Nah, biar pemasteran itu masuk, benar-benar masuk kan ada jam-jamnya pemasteran. Biasanya kalau aku jam pemasteran itu aku cari burung yang gacor, dia kalau antara jam 12 siang sampai dengan jam 3, terus kalau yang malam itu burung-burung yang tembakan. Jadi burung-burung yang tembakan yang gacor tapi di saat malam hari. Contohnya kan ada tuh, kalau burung gacor yang malam hari kan kadang-kadang yang model-model lirbet atau burung malam pasti dia gacor di malam hari. Contohnya kayak sikatan londo. Sikatan londo kan dia gacor kadang kalau malam hari, dia menjelang maghrib dia pasti gacor. Nah, di sini biar eksotisme kacer itu keluar, satu udah dari segi pas pemabungan, yang kedua pas dia pemasteran atau ngikutin irama lagu dia, terus perawatan harian. Nah, bagi teman-teman mungkin apa ya, kalau kacer lagi mabung, rata-rata teman-teman enggan beli atau memaster itu burung. Nah, banyak yang pakai juga dengan alat-alat pemasteran. Tapi alangkah baiknya kalau menurutku pemasteran burung itu dengan burung yang hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.